Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Alkitab bisa dipercaya? Mohon pencerahannya. Dan mana Alkitab yang dipercaya? Seringkali ini juga menjadi bahan dari orang-orang yang mencari kelemahan iman Kristen. Padahal itu bukan kelemahan, itu kelebihan. Kenapa dianggap kelemahan? Karena Kristen mewarisi sejarah yang sangat panjang. Mau disamakan dengan satu agama yang muncul dari satu zaman, ya tidak sama. Nah itu termasuk bentuk keterjebakan kita. Saya alihkan pembicaraannya supaya dia lebih berpikir mendalam. Yaudah Alkitabnya saja nggak sama. Katolik, Protestan, Ortodok nggak sama. Saya bilang siapa yang bilang nggak sama? Di seluruh dunia ini gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Protestan, Alkitabnya sama 27 kitab. Dari Matius sampai Wahyu nggak beda. Loh, perjanjian lama itu kan Yahudi. Sebelum Kristen itu saya bilang itu. Itu paham yang saya maksud? Kristen hanya mewarisi Yahudi dan Yahudi itu sektenya banyak. Sekte yang bertahan ini hanya sekte Parisi sekarang ini. Yang bermetamorfose menjadi aliran Yahudi Rabbinik. Ada orang Yahudi lain. Orang Yahudi Eseni di Laut Mati mengenal kitab Yesus bin Sirak dan sebagainya ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Ya kan? Itu contoh itu saya bilang. Nah sekte Yahudi itu pada waktu zaman Yesus. Itu kitab suci kita itu kanonnya belum tertutup. Karena kanonisasi Yahudi itu baru dilakukan setelah zaman Kristen. Yaitu pada pertemuan atau konsili di kota Yabne atau Yamnia. Itu tahun 90 Masehi. Nah Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Di Yerusalem saja ada dua kelompok. Apalagi yang di luar Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Siapakah orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Mereka yang datang dari Alexandria, orang yang datang dari Siprus, mereka yang datang dari Asia Kecil. Setiap 3 tahun sekali mereka selalu datang ke Yerusalem. Mereka bahasanya Yunani. Nah Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal itu namanya Septuaginta. Itu Alkitab orang-orang Yahudi perantauan itu loh. Itu Septuaginta, di mana di dalamnya ada kitab Yesus bin Sirak, Makabe, 1-2 Makabe, kebijakan Salomo, memang ada itu. Katolik mewarisi Alkitab dari kaum diaspora ini sama Ortodok. Hanya Ortodok memelihara langsung teks yang namanya Septuaginta. Katolik mengambil Septuaginta yang sudah diterjemahkan oleh Hieronymus, namanya Vulgata Latin. Makanya kalau itu era dulu ya, era sebelum era ekumene itu. Orang Katolik menuduh Protestan ngurang-ngurangi kitab. Ganti Protestan menuduh Katolik menambah-nambahi kitab. Lalu dikaitkan dengan Wahyu pasal 22. Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Buktinya apa? Lembaga Alkitab sudah menerbitkan kedua-duanya. Ini kan terbitan lembaga Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Deuterokanonika. Di sini ada Konferensi Wali Agung Gereja Indonesia KWI. Jadi yang 66 kitab ini yang kita tulis kemarin ya, itu kanon Ibrani. Ya, kanon Ibrani. Dari Kejadian sampai Maleaki. Kenapa Maleaki sebagai kitab terakhir? Ini pun urutannya juga tidak sama dengan teks aslinya. Urutan aslinya itu yang terakhir itu Tawarik. Maleakinya ada di agak tengah. Karena urutan Yahudi itu begini. Tanak. Jadi kitab perjanjian lama kita yang satu ini diwarisi Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi tidak percaya Yesus pun Alkitabnya perjanjian lama yang namanya Tanak itu. Tanak itu Torah, Nevim, Ketubim. Torah itu terdiri dari Bereshit, Elesemot, Wajikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nebiim, nabi-nabi. Nebim itu terdiri dari Nebim Risonim, Nebim Akarunim. Nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Dan nabi-nabi akhir itu dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nabi besar itu yang Yesaya, Yeremia, Yeskiel, yang kecil-kecil itu 12 nabi itu persis sama. Yang terakhir itu Ketuvim. Ketuvim itu diawali dari Tehilim, Misele atau Mazmur, Amsal, terakhir Tawarik. Nah, Maleaki di tengah-tengah yang tadi nabi-nabi kecil tadi gitu loh. Urutan Indonesia ini diambil dari urutan Septuaginta tanpa Deuterokanonika, bukan urutan Ibrani. Makanya kalau Bapak Ibu membeli Alkitab bahasa Ibrani Indonesia terbitan Lai, jangan kaget. Itu ada dua, Ibrani Indonesia. Tapi urutan kitab yang terakhirnya adalah kitab Maleaki. Itu urutan aslinya menurut Tanak. Nah kalau ini urutan Septuaginta setelah dipisahkan Deuterokanonika. Ya.
Makanya kalau pendekatan sekarang tidak seperti zaman dulu. Orang misalnya salah satu argumentasi dari kalangan Protestan, kita tidak bisa menerima kitab-kitab itu karena tidak pernah dikutip oleh Yesus gitu misalnya. Karena pada zaman Yesus kitab itu masih dalam proses pembentukan. Ya misalnya, belum semua mengenal yang namanya buku yang namanya Makabe. Tetapi yang tercatat dalam Makabe itu sampai sekarang dipraktekkan orang Yahudi. Juga dihadiri oleh Yesus dalam perayaan. Jadi kalau Yesus mengutip langsung dari Makabe tidak. Seperti yang dikatakan, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi tidak pernah ada. Tapi kalau Yesus menyuarakan hikmat yang ditulis oleh kitab Deuteronomi ya. Misalnya, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu gaung dari buku yang namanya Yesua ben Sirak. Kitab Ibrani bukan kutipan langsung. Yesus itu adalah gambar Allah yang menopang segala sesuatu. Itu bisa sejajar dilihat dari kebijakan Salomo pasal 7 ayat 18 dan 19. Pantulan dari cahaya kekal dan gambar wujud Allah itu ada di sana. Jadi karena itu bukan tanakh maka tidak langsung dikutip dalam pengertian seperti tertulis firman Tuhan. Tapi kebijakan itu dilanjutkan dipelihara oleh orang Yahudi. Bahkan perayaan Yahudi yang namanya Hanukah. Hanukah itu perayaan penahbisan bait suci. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ada kaki Dian bercabang 7. Ya, ini tadi. Bercabang 7 itu namanya apa? Menorah. Itu ada ayatnya dalam Taurat kan? Tapi kalau Anda pergi ke Israel ada kaki Dian bercabang 9. Ayatnya di mana itu? Tidak ada dalam perjanjian lama Ibrani, tapi adanya dalam 1 dan 2 Makabe. Kenapa? Karena itu terjadinya intertestamental. Jadi setelah kitab Ibrani ditulis, antara tahun penulisan kitab Ibrani, kitab Maleakhi, kitab Zakaria ini sampai perjanjian baru, itu ada kurun kira-kira 500 tahun. Nah kurun itulah yang diisi oleh buku-buku Deuterokanonika. Maka apa yang diperingati dengan peristiwa zamannya Makabe itu? Itu waktu itu kan Israel itu kira-kira gini kalau kita lihat ya. Makanya kalau pertanyaannya satu orang itu 5 pertanyaan, bagaimana mau dijawab singkat? Kan bisa salah kemana-mana itu jawabannya kan. Satu orang pertanyaannya 5. Sahabat memerlukan waktu sendiri. Kalau sekedar saya jawab ya kita bukan lagi sahabat, kita perjanjian baru. Selesai kalau jawabannya begitu kan. Tapi kalau saya jawab begitu nanti malah menimbulkan misunderstanding. Jadi saya ulang lagi. Jadi setelah pembuangan Babel tahun 586 sebelum Masehi, itu ada peristiwa yang namanya pembebasan orang-orang Yahudi dari Babel lewat dekret Kores Agung. Itu tahun 539 sebelum Masehi. Mereka diizinkan jadi bekas tawanan Babel. Dan ini juga tidak hanya tercatat dalam Alkitab loh. Hebatnya Alkitab kan di situ. Bukan sekedar buku yang diklaim firman Tuhan harus dijaga. Kalau firman Tuhan ini sampai dikutip salah kemudian kena penodaan agama, nggak pernah begitu. Yang menjaga Alkitab itu sejarah yang mengkonfirmasikan kebenaran Alkitab. Makanya jangan terlalu takut kalau ada orang bikin sejarah baru. Kalau nggak terbukti hilang-hilang sendiri nanti itu. Tapi kita tidak boleh terlalu reaktif terhadap itu. Biar saja semua akan diuji dengan sejarah, asalkan kita tidak pasif, ya. Kemudian dia mengeluarkan dekret itu yang intinya membebaskan orang Yahudi dari tawanan Babel oleh Nebukadnezar. Prasasti yang pertama itu namanya prasasti Silinder Kores Agung. Pada baris ke-33 itu menyatakan informasi yang sama dengan kitab Esra dan kitab Nehemia, bahwa mereka diizinkan pulang ke rumah, ke wilayah negeri mereka masing-masing dan difasilitasi untuk membangun bait suci bagi rumah ibadat masing-masing. Itu hak asasi manusia pertama di dunia itu, Kores Agung itu. Lalu orang Yahudi masuklah kemudian ke zaman Ester, zamannya Mordekai, itu zaman Persia. Masih tercatat dalam buku Ester kan? Tapi begitu Israel jatuh ke tangan yang namanya Alexander Agung, nggak tercatat lagi di sini kan? Di Alkitab Perjanjian Lama Ibrani, tapi tercatatnya di Deuterokanonika. Daniel menubuatkan tentang 2 kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Itu kerajaan yang dimaksud itu adalah ketika Alexander Agung terpecah. Alexandria dikuasai dinasti Ptolemeus dan satunya Antioquia, Syria dikuasai oleh dinasti Seleukid. Nah, itulah masa di mana kitab Yesua ben Sirak ditulis. Masa hikmat itu. Hubungan Yahudi dengan bukan Yahudi itu berjalan sangat baik, makanya muncullah Septuaginta diterjemahkan di sana. Karena apa? Mereka tidak keberatan dengan bahasa Yunani. Nah, menjadi masalah tahun 157 sebelum Masehi.
Ketika 167 sebelum Masehi, ketika apa? Raja Seleukid yang namanya Antiochus IV Epiphanes itu menajiskan bait suci. Orang Yahudi itu dilarang sunat, dilarang merayakan Sabat, dilarang mereka kalau ketahuan merayakan Sabat atau menyunat anaknya, mereka dianiaya, lalu diletakkan patung Zeus dan Dionysius di bait Allah. Itu yang membuat orang Yahudi benar-benar tersinggung, marah, dan akhirnya melahirkan pemberontakan anak-anak imam besar Matatias. Anak-anak imam besar Matatias itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonaim atau dinasti Makabe. Kata Makabe yang tercatat dalam dalam kitab Deuterokanonika 1 dan 2 Makabe itu asalnya dari kitab Keluaran pasal 15. Mika muka ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Makanya Mika muka ba'elim Adonai disingkat Makabe. Lah itulah yang menceritakan perang antara Makabe dengan orang Yunani. Perang itu tidak berimbang. Tapi karena orang Yahudi melakukan politik gerilya kayak perang Diponegoro itu, mereka lebih tahu medan, Tuhan pun memberi mujizat. Kelompok yang tidak seberapa besar pun menang dengan Yunani. Akhirnya bait Allah ditahbiskan. Kapan bait Allah ditahbiskan? Tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Kislev. Dan ketika pentahbisan bait suci itu, kalau menurut versi Yahudi ini, menorah itu hanya tahan untuk 8 hari perayaan. Kan perayaan terakhir itu hari ke-8. Tapi mereka tidak mampu untuk menghadirkan minyak zaitun ke pusat kota. Karena mungkin di luar-luar kota itu masih dikuasai tentaranya Antiochus. Lalu dengan minyak zaitun 1 hari itu, dia bisa merayakan penahbisan bait suci selama 8 hari 8 malam perayaan. Lalu mereka berpikir, dari manakah api yang minyak yang menyalakan api yang 8 ini? Dari Tuhan, karena itu mujizat. Makanya di sini ada 4, di sini ada 4, tengahnya paling tinggi. Itu namanya Syamas. Ya, yang menyalakan keempat yang lain ini. Inilah yang diperingati oleh orang Yahudi sekarang. Jadi kalau banyak orang yang datang ke Israel tanya kepada saya, Pak, kenapa ada 2 kaki dian? Ada kaki dian 7, ada kaki dian bercabang 9. Yang 9 itu memperingati peristiwa Makabe. Di mana itu tercatat? Ya nggak tercatat di Alkitab Ibrani. Wong kejadiannya baru tahun 152 sebelum Masehi. Lah kejadian-kejadian yang tidak tercatat antara 500 tahun sebelum perjanjian baru itu yang dicatat di buku ini. Jadi itu buku sejarah kalau tidak mau mengakui. Jadi kanon yang buku sejarah. Makanya Profesor Bumendal dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perjanjian Lama yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia mengatakan kalau orang Protestan tidak menyebut buku ini sebagai kanon karena mengikuti kanon Yahudi yang di Yamnia tadi, kanon Yahudi yang di Tanah Suci yang dibuat pun setelah zamannya Yesus, maka disebut di situ sebagai devotional book, buku-buku sejarah yang membangun kerohanian. Tapi kalau orang Katolik menyebutnya kanon, tapi disebutnya kanon kedua. Kanon pertamanya sama, Protokanonika 66 kitab yang kemarin kita tulis. Jadi kalau Anda belajar kepada Romo-Romo Katolik yang namanya kanon yang disebut kitab Ibrani, ya kitabnya 66 sama. Tapi karena sejarahnya tidak hanya mencakup 500 tahun sebelum zaman Yesus yang kosong tadi, isinya ini maka disebut kanon, tapi kanon kedua, Deuterokanon. Nah teman-teman yang suka usil ngurusi Alkitab itu, saya bilang mana yang beda? Sama 27 kitab. Lah itu Deuterokanonika. Deuterokanonika kan kanon kedua. Kanon pertamanya kan sama, Protokanonika 66 kitab. Soal Protestan tidak menyebut kanon, tapi menghormati buku itu. Intinya kan begitu saudara-saudara. Nah kemudian teman-teman ini masih aja usil nanya, lu kok kitab suci kok ada kanon pertama, kanon kedua? Nah kamu juga punya hadis, ada hadis Sokeh, ada hadis Hasan. Sama juga ada tingkatannya. Ya jawaban gampang-gampangan itu. Supaya orang tidak selalu aja ngurusi agama lain. Tapi kekristenan jangan kemudian mau diadu domba dengan itu. Karena apa? Lembaga Alkitab ini loh contohnya. Lembaga Alkitab menerbitkan dua-duanya. Ini prestasi oikumene yang patut disyukuri yang luar biasa. Yang dilakukan lembaga Alkitab di Indonesia. Di Mesir masih terpisah ini. Jadi yang namanya Deuterokanonika itu diterbitkan sendiri oleh gereja ortodok. Kanon kedua itu. Tapi yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Mesir hanya 66 kitab. Di Indonesia dua-duanya diterbitkan lembaga Alkitab Indonesia loh. Yang notabene kebanyakan teolog Protestan menerjemahkan. Ini luar biasa. Jadi sekarang ini adalah era oikumene, bukan lagi era asal beda dengan sesamanya tadi. Spirit itu yang saya bawa kemana-mana. Ut omnes unum sin, agar mereka semua menjadi satu. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.